Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelum kita memulai pertemuan kali ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Gagi Pradini, Espar MM, sebagai dosen koordinator untuk mata kuliah pemasaran bisnis event. Salam kenal semuanya. Baik, sebelum kita masuk ke pemasaran bisnis event bab pertama, alangkah baiknya kita mengulang sedikit tentang apa itu event. Ya, secara teori, event itu adalah suatu kegiatan atau acara yang dibuat dengan tujuan tertentu atau memiliki purpose. Jadi, kalau kita lihat, banyak sekali ya event-event yang ada. Contohnya, kalau kita sebagai tipologinya ada dua, yaitu adalah bentuknya adalah routine event, dan juga ada bentuknya special event. Routine event adalah di mana event itu dilakukan secara rutin atau sudah biasa kita lakukan. Contohnya adalah kegiatan belajar mengajar. Adalah salah satu bentuk dari routine event yang dilaksanakan atau dibuat oleh suatu institusi perguruan tinggi yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu salah satu contoh dari routine event. Nah, contoh selanjutnya adalah special event. Special event apa sih? Yaitu adalah event yang dibuat secara spesial atau khusus acara tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa tipologi dari special event itu. Secara waktunya ada 3. Bentuknya adalah schedule event, unscheduled event, dan spontaneous event. Nah, kalau bentuknya adalah schedule event itu adalah bentuknya di mana si special event ini dilaksanakan dari waktu ke waktu atau dari secara rutin dilakukan waktu ke waktu. Contohnya apa sih? Bisa bentuknya setahun sekali, bisa bentuknya 4 tahun sekali dan sebagainya. Contohnya apa? Miss Universe. Contohnya apalagi Olimpiade. Contohnya apalagi kayak Asian Games. Nah, kalau bentuknya unscheduled event, contohnya apa sih? Kalau unscheduled event adalah di mana itu dibuat spesial di waktu tertentu. Contohnya adalah konser. Misal apa? Konser Peter Pan, konser The Massive dan sebagainya. Nah, kalau spontaneous yang membedakan dengan unscheduled dan schedule special event adalah di mana dia dilakukan dengan waktu persiapan yang terbatas atau sangat sempit, yang bentuknya dadakan. Misalnya apa? Surprise party dan sebagainya. Oke. Kalau kita lihat di sini ada contoh dari event. Ini adalah bentuk dari special event. Di sini ada acara malam, ada juga konser-konser yang dilakukan. Nah, ini adalah bentuk dari special event. Oke, selanjutnya capaian pembelajaran untuk bab pertama ini. Kita akan mengenal beberapa tokoh dalam pemasaran event. Yang kedua adalah memahami evolusi dalam pemasaran event yang telah dilakukan oleh asosiasi maupun masyarakat profesional. Yang ketiga adalah memahami 5P, yaitu pentingnya pemasaran yang terintegritas untuk mendapatkan audiens yang seoptimal mungkin. Ya. Pendahuluan. Ya, perkembangan zaman tuh sangat cepat dan sangat penuh dengan kreativitas, di mana kita sebagai manusia harus mengikut serta supaya tidak tertinggal dengan manusia yang lainnya. Maka event itu sangatlah beragam, tetapi ada 3 unsur yang di dalamnya itu sebagai tumpuannya, sebagai tujuannya, yaitu adalah 3E. 3E itu apa sih? Yaitu adalah entertainment. Yang kedua adalah excitement. Yang ketiga adalah berani berusaha. Di mana itu adalah menjadi suatu komponen dari tujuan dari 3E yang dilakukan oleh event. Ya, yang pertama sesuai dengan pokok pembahasan kita, yaitu pertama adalah tentang tokoh. Yang pertama adalah Bill Fake. Ya, Bill Fake adalah profesional pertama yang sangat jenius dalam mempromosikan baseball. Dia adalah seorang pengusaha pemilik tunggal dari Cleveland Indians, di Chicago White Sox, Santa Louis Browns, dan 2 tim dari liga di mana sangat paham. Dia tuh sangat paham banget dari bisnisnya itu sendiri. Dari tahun 1930 dan 140-an. Negara yang pada saat itu dunia lagi dilanda depresi setelah Perang Dunia Kedua, dan juga disitulah peran dari IO, salah satunya Bill Fake ini, untuk menghibur para masyarakat pasca perang. Maka baseball sangat populer dahulu di Amerika Serikat. Yang kedua, tokoh selanjutnya adalah Jay Lure.
Bila berbicara mengenai orang yang sangat pede dalam melakukan pemasaran, terintegrasi dan pemikirannya kreatif, dialah orang yang tepat pendirian dan direktur dari Impact berkedudukan di Chicago, Amerika Serikat, dan merupakan salah satu di antara perusahaan produksi dan pemasaran event ternama pada saat itu. Yang ketiga, selanjutnya adalah George Preston Marshall. Ya, Bapak minta tolong untuk anak-anak sekalian, coba kalian isi di forum. Carilah sejarah tentang si George Preston Marshall ini. Bapak tunggu ya di forum. Selanjutnya, bahasan berikutnya adalah evolusi, konvensi, dan konvensi peran asosiasi. Ya, asosiasi sendiri kita ketahui adalah di mana organisasi yang di mana ada anggota orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, di mana mereka berorganisasi dan memiliki tujuan tertentu. Dengan kata lain, asosiasi adalah inkubator segala macam event untuk mencapai tujuannya. Nah, peran asosiasi ini fungsinya sangat banyak. Oke, selanjutnya adalah fungsinya apa sih tadi dari fungsi asosiasi? Yaitu adalah menetapkan standar industri. Yang dimana di sini asosiasi memberikan pakem-pakem, batasan-batasan di mana si industri ini memiliki standar yang sama untuk event-event yang akan dilakukan. Selanjutnya mempengaruhi legislasi dan urusan politik, di mana di sini asosiasi juga ikut serta dalam membuat kebijakan dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang nantinya akan dipatuhi oleh anggota dari asosiasi. Yang ketiga adalah memperbaiki hubungan industrial. Nah, ini dia. Jadi, dalam suatu anggota, dalam industri, dalam asosiasi itu pasti ada industri-industri di dalamnya. Nah, disinilah si asosiasi berperan sebagai mediasi, di mana nanti akan memperbaiki hubungan-hubungan yang kurang baik, di mana nantinya sebagai pihak ketiga untuk si industri ini hubungannya akan menjadi baik. Selanjutnya, membangun pengetahuan melalui publikasi. Nah, dalam asosiasi ini pasti akan ada event-event tertentu yang akan dilaksanakan atau yang telah terlaksanakan. Nah, si asosiasi ini ikut serta dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan apa aja yang sudah dilaksanakan oleh asosiasinya atau dalam anggota-anggota asosiasinya dan diterbitkan dalam media-media yang populer pada saat itu. Selanjutnya, mengklarifikasi industri atau profesi berdasarkan kondisi demografis. Nah, disinilah perannya adalah si industri dan profesional, si asosiasi ini akan memayungi atau memberikan klarifikasi industri berdasarkan kondisi demografi masyarakatnya itu sendiri. Selanjutnya, meningkatkan daya beli melalui pemberian potongan harga kelompok. Jadi, di mana si asosiasi itu akan memberikan potongan-potongan tertentu terhadap hal-hal seperti pembelian-pembelian atau diskon-diskon tertentu kepada anggota-anggotanya. Terus menyampaikan informasi-informasi umum. Ini yang dilakukan asosiasi kepada anggota-anggotanya. Misalnya adanya peraturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah. Misalnya ada standar evaluasi baru. Misalnya ada kompetensi baru dan sebagainya. Itu pasti asosiasi akan memberikan informasinya kepada anggota-anggotanya. Melakukan aktivitas pelayanan umum juga adalah salah satu fungsinya. Mengembangkan riset dan menerbitkan data statistik. Nah, ini juga sangat penting nih. Zaman dulu ini, si asosiasi ini sampai sekarang juga akan menerbitkan data-data tentang berapa jumlah misalnya anggotanya, event apa yang sudah dilaksanakan, apa impact-nya, dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk dari fungsi asosiasi. Melaksanakan pengembangan anggota, ini juga salah satu dari fungsi asosiasi. Kalau kita bergabung dalam asosiasi, otomatis kita akan juga akan dididik atau dikembangkanlah potensi kita. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, melaksanakan perjalanan wisata, melakukan fungsi kehumasan, terusnya mengidentifikasi sebab dan akibat suatu permasalahan di masyarakat, menawarkan kesempatan untuk melakukan jejaring pembinaan, atau sekedar mendapatkan penyegaran adalah fungsi-fungsi dari asosiasi. Oke, selanjutnya. Contoh event pada asosiasi, yaitu adalah konferensi. Konferensi biasanya dilakukan oleh suatu organisasi tertentu yang dimana tujuannya adalah memberikan kesepakatan atau bentuk dari kesepakatan itu menjadi kesepakatan bersama untuk anggota-anggotanya. Contohnya adalah konferensi APEC yang dilakukan beberapa tahun sekali.
Pameran atau exhibition adalah di mana si asosiasi ini melakukan pameran-pameran tertentu mengenai apa aja sih bentuk-bentuk produk-produk yang ia keluarkan atau bentuk jasa-jasa yang ia keluarkan. Seminar juga adalah menyeminarkan atau memberikan informasi, pertemuan pengurus, penyerahan penghargaan, perayaan ulang tahun, pelayanan masyarakat, simposium, pendidikan dan konferensi jarak jauh, prestasi makalah, resepsi, program olahraga dan rekreasi, kampanye politik, pemilihan pengurus, perjalanan wisata dan studi banding, dan program pelatihan adalah salah satu dari beberapa banyak ini dari contoh event pada asosiasi yang bisa dibuat dari asosiasi itu sendiri. Next. 5P. 5P pada pemasaran event. Ini sama dengan marketing mix. Kalau di sini kita ada 5, yaitu adalah produk atau barang, price atau harga, place atau tempat, public relation atau relasi atau relasi umum, dan positioning atau posisi. Di sini pertama adalah produk. Produk adalah event itu sendiri. Yang diperhatikan adalah latar belakang sehingga ingin melaksanakan event itu sendiri. Jadi tujuannya apa sih event itu sendiri? Harus menarik dan harus menjual esensi. Dan diharapkan acaranya yang dilakukan atau yang dibuat berkelanjutan menjadi tradisi dan membangun loyalitas. Jadi diharapkan itu event yang kalian lakukan itu menjadi suatu trademark atau suatu trade center atau sebagai tradisi yang nantinya akan selalu ada. Jadi dari tahun ke tahun yang dilakukan. Seperti itu. Selanjutnya, apa manfaat produknya? Di dalam membuat dan memasarkan sebuah produk diharuskan memunculkan pesan yang menggambarkan manfaat yang akan diperoleh dari para peserta. Jadi semua itu berdasarkan riset. Jadi disinilah manfaat-manfaat harus muncul. Misalnya kita mengadakan eventnya adalah COVID, pemerintah melakukan vaksin untuk lansia di atas 60 tahun. Nah, di situ berarti eventnya itu adalah di mana pemerintah berusaha untuk menyadarkan atau bisa memberikan imunisasi gratis kepada lansia supaya terbebas dari COVID-19. Salah satu contoh dari manfaat event. Terusnya, apa keunikan dari produknya? Yaitu hal-hal yang membedakan dan daya tarik untuk peserta hadir dibandingkan dengan event serupa. Contohnya adalah event Jember Carnival, bukan ada di situ kayak karnival yang ada di Rio kan gitu, tapi tidak seksi-seksi, tidak vulgar. Itu dilakukan di jalan-jalan sambil mengek kostum-kostum yang unik. Oke, selanjutnya adalah harga. Tanggung jawab untuk pemasaran event adalah memahami sasaran keuangan organisasi. Bila sasaran keuangan telah ditetapkan dengan riset pasar, akan dapat diketahui pola penetapan harga pesaing. Jadi kita bisa mengetahui ini, kita bisa benchmark, bisa juga melakukan, selain benchmarking juga bisa kita riset kepada pasar sendiri. Benchmarking bagaimana caranya? Kita mengikuti event yang serupa, yang dengan event yang kita akan buat, berapa harganya, terus value apa yang didapatkan oleh peserta. Kalau kita melakukan riset harga, kita bisa menyebarkan kuesioner kepada calon pembeli atau pengunjung dari event itu sendiri. Jadi kita tidak kalah dengan pesaing untuk hal harga. Baik, yang ketiga adalah place atau lokasi. Jadi lokasi penyelenggaraan event tidak hanya akan menentukan siapa pesertanya, tetapi juga karakter event itu sendiri. Contohnya, kita ada Jember Carnival, di mana di situ kita lihat ada bajunya yang besar-besar dan menggambarkan mitologi dari Indonesia. Di situ ada Garuda dan naga dan sebagainya. Jadi sangat keren sekali dan fantastik. Yang keempat adalah public relation. Melalui public relation Anda dapat mempromosikan apa saja yang diinginkan. Jadi pasar apa yang kalian tuju dan juga bagaimana supaya mendapatkannya melalui public relation pasti akan bisa terwujud. Selanjutnya kita ada positioning. Positioning merupakan strategi penetapan kebutuhan konsumen yang bisa dipenuhi oleh event yang akan diselenggarakan. Jadi kita tahu nih target pasar kita siapa, dengan biaya berapa, pengeluarannya, umurnya berapa. Dengan memposisikan pasar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan sebagai balasnya, yaitu audiensnya akan datang ke event yang kita selenggarakan.
Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.